Assalamualaikum warahmatullahi Nggak kelihatan kamu wabarakatuh. tapi. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membahas tentang presentasi tentang aksi nyata. Yang kita bahas adalah mengenai penyebaran pemahaman disiplin positif. Jadi di sini yang pertama yang kita bahas adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, bermanfaat. Jadi segala kegiatan, semua kegiatan dilakukan oleh manusia itu pasti ada nilai manfaat. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita ini memberikan suatu kritik terhadap anak murid yang bertujuannya adalah membuat mereka lebih baik lagi, mereka lebih paham, lebih mengerti, sehingga mereka merasa mempunyai karakter yang kuat. Yang selanjutnya isi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini sebenarnya kalimat untuk memaksa ini tidak bisa membentuk suatu karakter anak didik itu menjadi baik, karena pemaksaan ini akan membuat mereka ini psikologinya akan terganggu. Lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, sama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ada nilai minusnya terhadap pandangan. Kalau pandangan kita itu baik dan orang harus mengikuti, saya pikir itu tidak masalah. Tapi tatkala pandangan kita ini tidak sesuai dengan orang lain, maka akan menjadi sesuatu yang tidak efektif atau negatif. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kita tidak boleh artinya menyalahkan seseorang, tetapi di sini bahwa kita bolehnya memberikan suatu penjelasan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk yang harus dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada suatu bujukan gagal. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memang kita harus bisa menghargai pandangan orang lain, karena bahwa setiap kesimpulan dari suatu penglihatan atau pandangan orang itu beda. Contoh seperti ini, mungkin kalau Bapak Ibu semuanya melihat saya dari depan ini kelihatan ganteng, Bu ya. Cuman kalau Ibu coba melihat saya dari belakang, pasti Ibu melihatnya saya itu jelek, ya. Artinya bahwa pandangan ini harus kita hargai, karena orang menyimpulkan itu dari mana dia melihat. Maka dari itu kita perlu adanya
suatu penyamaan misi. Dikaji dulu dari bagaimana Anda melihat dan dari mana. Selanjutnya, semua perilaku itu memiliki suatu tujuan, itu pasti. Contoh, kita melakukan satu kegiatan bahwa kita sebagai seorang guru, kita ini mempunyai cara yang beda, perilaku yang tidak sama. Tapi di sini pasti punya tujuan bahwa seorang guru ini tujuannya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, itu betul. Karena apa? Karena bahwa suatu kesadaran diri inilah yang akan membuat pribadi kita ini bisa menjadi lebih baik. Karena orang lain tidak akan bisa membuat diri kita ini menjadi pribadi yang sadar tanpa ada kesadaran diri sendiri. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kita lanjutkan model berpikir menang-menang. Lanjut. Sekarang disiplin positif dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk menciptakan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Selanjutnya merupakan disiplin merupakan salah satu pendekatan disiplin diri, memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal atau sifatnya umum dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut. Pendekatan disiplin positif adalah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri atau cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak peserta didik. Nah, maksudnya di sini bahwa disiplin itu sebagai peserta didik, kita kasih contoh anak-anak itu bahwa berangkat dari kita sendiri, sehingga anak akan mencontoh. Suatu contoh dari disiplin kita ini di sekolah kita ini umpamanya punya budaya positif bahwa kita kalau masuk dari gerbang sekolah kita berjabatan tangan. Itu dibuat suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, baju harus selalu masuk. Nah, di sini contoh baju masuk. Kalau kita memberikan contoh kepada anak-anak kita ini, kalau gurunya bajunya masuk, maka anak ini akan mencontoh dari kebiasaan yang dilakukan oleh gurunya. Itu lanjut. Pendekatan disiplin positif. Yang pertama, satu, merupakan kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Yang kedua, pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, profil belajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kreatif, dan kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kita harus menangkap kepada anak-anak ini bahwa pertama adalah kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa. Ini harus kita berikan pemahaman apakah iman itu dan apakah takwa itu. Artinya anak harus diberi pemahaman dulu sehingga anak itu tidak salah persepsi. Kadang-kadang
anak itu taunya beriman dan takwa itu adalah suatu kalimat yang satu arti. Tapi di sini tidak, bahwa beriman, contoh anak-anak, bahwa beriman itu adalah percaya. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Artinya seperti ini perlu dikasih tahu dengan anak-anak, dengan kita beriman dan bertakwa, maka kita akan mempunyai suatu akhlak yang mulia, ya, yang dan seterusnya. Nah sekarang IPO atau Primary Years Program PYP, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusiasi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau HIHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan bertanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini bahwa kebutuhan dasar manusia ini adalah suatu yang dibutuhkan oleh manusia. Walaupun bahwa kebutuhan manusia itu secara umum mungkin sama, tetapi secara kebutuhan atau kepentingan mereka tidak sama. Contoh seperti ini. Kalau secara umum itu bahwa manusia itu berhak untuk makan, wajib untuk belajar. Ini secara umum adalah sama. Tapi tentang kebutuhan itu kondisinya nggak sama. Mungkin kalau orang yang kerjanya di sawah perlunya cuma sepeda motor, ya. Kalau orang ke kantor jauh, ya perjalanan jauh perlunya harus mobil karena kondisi mungkin takut hujan dan sebagainya. Artinya diposisikan seperti itu. Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser: penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, dan rasa terima kebebasan. Kita bahas bahwa penguasaan, bahwa setiap manusia itu harus ada sesuatu yang dikuasai sehingga mereka akan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk bertahan hidup, bahwa kita ini untuk mempertahankan hidup ini adalah merupakan suatu kewajiban. Mungkin kalau konteks dalam Islam bahwa kita jaga roh itu hukumnya adalah wajib. Dan bagaimana jasad ini bisa hidup ini, maka ada suatu kebutuhan yang harus cukupi. Contoh, kita harus makan yang cukup, tidur yang istirahat yang cukup, dan selanjutnya. Kesenangan. Hidup di dunia ini cuma sekali. Kalau menurut saya bahwa hidup wajib bahagia, wajib senang. Karena bahagia itu nggak bisa dicari. Misalkan contoh Bu Rita mencari kebahagiaan, download pesan bahagia atau tanya bahagia, tetap tidak akan dapat. Karena bahagia itu bukan untuk dicari, tapi bahagia itu harus diciptakan. Dalam kondisi apapun, kalau kita bisa menciptakan bahagia, maka bisa menciptakan dalam kondisi apapun, maka kita akan bahagia. Nah, kunci dari terwujudnya suatu bahagia cuma satu, yaitu bersyukur. Ya. Nah, itu terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini betul, karena dengan adanya kasih sayang diterima, maka kita akan buat suatu kenyamanan dari suatu individu. Apabila kita ini contoh kita bertemu seperti ini Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kita tidak ada rasa kasih sayang, maka tidak akan terjalin seperti ini. Maka kasih sayang itu akan menjadikan sesuatu yang bisa membuat kenyamanan terhadap fisiologis setiap manusia. Kebebasan, kita wajib bebas dalam arti yang positif, ya. Kebebasan dalam arti yang berpositif, maksudnya bagaimana? Kita bebas mau apa saja. Contoh, kita dalam berkarya atau kita mau
mau apa saja kita boleh. Kita contoh ada berkarya orang untuk mendapatkan suatu rezeki. Ada mungkin di antara masyarakat ada yang nyakul, kalau daerah kita ini ada yang manen sawit, ada yang berondol dan sebagainya. Artinya bahwa ini ada suatu kebebasan, tetapi dilakukan dengan cara yang merdeka, kebebasan yang betul-betul bahagia. Lanjut. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita harus punya suatu perilaku ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi buatlah bahwa dengan seorang siswa kita melakukan suatu hukuman itu jangan sampai artinya membuat mereka itu sakit hati, ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri orang lain atau hadiah. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Satu, hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembuhkan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ini hukuman disiplin yang membuat identitas gagal. Contoh, kalau kita itu hukuman dengan cara kita itu berhukum yang menyakitkan, maka dia akan menjadi kecewa dan akan mengingat bahwa apa yang kita lakukan selama kita jadi guru kepadanya dia akan selalu diingat secara sepanjang hidupnya. Tidak nyaman. Kenapa? Kalau tidak nyaman itu menjadikan suatu yang identitas gagal, karena ketidaknyamanan itu akan membuat manusia ini tidak nyaman gitu ya. Murid takut. Kenapa kita ini kalau murid takut ini dampaknya apa? Bahwa murid takut ini dampaknya juga luar biasa, karena dengan adanya nervous, kalau bahasa kerennya kita itu nervous, maka tidak akan fokus untuk menerima pembelajaran atau pelajaran yang dia terima dari kita. Selanjutnya memaksa itu juga tidak baik. Sesuatunya kalau dilaksanakan dengan terpaksa maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Selanjutnya adalah murid menyembunyikan kesalahan. Kita usahakan bahwa murid itu harus terbuka dengan guru. Karena apa? Karena guru itu di samping kita ini sebagai seorang guru, kita juga sebagai motivator untuk dia. Selanjutnya murid menjadi rendah diri. Nah sekarang kita bahas penghargaan tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas penghargaan. Nah ini penghargaan ini juga tidak efektif, karena sudah dijelaskan di sini bahwa tidak efektif. Alasannya apa juga bisa berhubungan. Kenapa? Karena akan timbul kecemburuan sosial antara satu dan yang lain, sehingga anak itu secara hubungan atau interaksi maka dia akan merasa terganggu fisiknya karena merasa bodoh dan seterusnya. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi, penguatan jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi yang kita bahas sekarang ini mengenai murid semangat memperbaiki kesalahan. Tatkala anak-anak itu sudah merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahannya, maka akan menjadi efek yang luar biasa untuk dia. Yakin kalau Bapak Ibu tanya, bahwa murid-murid ditanya, "Nak, kamu besok jadi apa?" Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara, ada jadi pejabat, bahkan kadang ada jadi presiden katanya. Bahwa ini adalah merupakan suatu impian. Maka dari itu sebagai kita guru tidak boleh mematikan suatu impian kepada anak-anak muridnya. Kita harus memberikan semangat. Kalau ada kesalahan kita tegur, kita kasih jalan keluarnya, kita wawasan, kita panggil, sehingga bahwa mereka akan
ingat terhadap mimpi yang dia miliki, dan insya Allah akan menjadi baik. Lanjut. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi ini perlu sekali Bapak Ibu semuanya, bahwa kita ini harus bisa menjelaskan kepada murid ini untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga anak-anak kita ini insya Allah akan menjadi pribadi yang baik dan bisa berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak terpilah-pilah. Selanjutnya ciri adalah restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang selanjutnya memperbaiki hubungan, karena dengan direstitusi maka hubungan anak-anak itu akan baik, hubungan kita dengan anak itu akan baik, kawan dengan kawannya, murid dengan muridnya maksudnya baik. Tawaran bukan paksaan, jadi kita harus menawarkan, ngasih gambaran biar anak-anak untuk memilih. Bukan kita ngasih suatu pilihan harus seperti ini, tidak. Jadi dikasih A, B, C, D yang sifatnya adalah motivasi untuk mereka. Selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Tentunya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada suatu kelompok. Jadi tatkala ada murid-murid itu melakukan suatu kesalahan, kita ini harus memberikan restitusi kepada murid sehingga dia itu bisa untuk menjadi sadar. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, bahwa restitusi ini harus kita lakukan kepada anak-anak dan harus diberikan suatu pemahaman khusus sehingga anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, ya. Konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, di sini bahwa kita restitusinya apa? Guru itu menanyakan terhadap keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kita gini, bahwa kita ini setiap masuk kita harus buat suatu keyakinan kelas atau kita membuat konsekuensi kelas, ya, apa yang harus dilakukan dan apabila dia melanggar apa yang konsekuensinya seperti apa. Ini harus kita buat dulu sehingga anak-anak ini nantinya tatkala dia melakukan pelanggaran dia sadar. Bukan karena kita tegur, dia sadar sendiri bahwa contoh kita bajunya kalau dalam pelajaran saya, pelajaran agama, anak-anak harus bajunya masuk. Sepakat. Anak-anak tidak boleh tidur di atas meja, dagunya di atas meja. Maksudnya boleh, bajunya harus masuk dalam celana. Nah, ini harus dipahami. Kadang lucu Bapak Ibu semuanya. Nanti kalau kalian nggak paham, ada cerita lucu, bajunya dilepas dimasukkan dalam celana, kan lucu itu. Nah, kita keyakinan kelas yang kita buat seperti inilah, maka akan buat suatu kesadaran dan sistem proses belajar mengajar ini akan berjalan dengan baik, ya. Insya Allah semuanya akan kondusif. Makanya kita sebagai seorang guru, kalau zaman dulu kita itu harus ceritanya menguasai kelas dulu. Artinya kelas itu dikuasai, sehingga dikuasai dalam artian bukan kita harus menekan murid untuk takut dan sebagainya. Maksudnya diberikan pemahaman dulu sebelum kita melakukan
dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini perlu sekali ya, bahwa kita ini seorang guru itu harus terbuka kepada siswa. Maksudnya gimana guru terbuka itu? Bahwa guru itu harus memberikan penjelasan tentang apa tujuan pembelajaran, apa tujuan guru di sini, dan sehingga murid siswa itu menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya gimana? Bahwa dia itu bisa melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat, sehingga dengan adanya itu mereka akan akan merasa nyaman dan orang lain tidak merasa terganggu. Lanjut. 5 posisi kontrol institusi. Pertama adalah menghukum, memantau, membuat merasa bersalah, teman, manajer. Nah, hukuman untuk sekarang ini tidak boleh hukuman kepada anak ini yang sifatnya adalah kita untuk menyakiti. Jadi kita berikan hukuman yang sifatnya adalah mendidik. Contoh ya, mendidik itu mungkin kita mempunyai cara yang berbeda, tapi yang jelas bahwa anak yang ditanya, contoh kamu melakukan salah apa, konsekuensinya kelas seperti apa, sehingga nantinya anak itu akan sadar, sehingga untuk bisa menjadi lebih baik. Tidak harus kita itu hormat bendera 10 jam, 1 jam, atau mungkin kita put up 100 kali. Ini hukuman seperti ini tidak boleh. Karena apa? Karena dengan adanya ini maka dia itu secara status dengan kawan-kawannya, satu, merasa malu. Yang kedua, secara emosional dia itu merasa terganggu. Dan ini akan menjadikan dampak yang tidak baik terhadap psikologis seorang siswa. Kita memantau, guru harus memantau anak muridnya, biar anak murid itu dikondisikan atau disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kita panggil, kita menunjukkan itu perlu. Kenapa? Karena biar timbul suatu kesadaran. Yang terakhir teman, selanjutnya teman. Yang terakhir adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. 2. Membuat rasa bersalah. Beberapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, artinya gini, maksudnya menghukum itu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai efek jerah kepada anak-anak biar tidak melakukan suatu kesalahan lagi hukuman itu. Yang dimaksud merasa bersalah itu kemarin contoh gini, anak kemarin ibu sudah bilang kamu tidak boleh datang terlambat, kamu harus datang tepat waktu. Kalau kamu nggak datang, nggak masuk sekolah, kamu harus izin. Nah, itu setelah seperti itu. Memantau, kami sudah mendengar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi murid itu dikasih tahu dengan guru. Teman, ayolah yang tertib, buat bu guru atau pak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ini saya buat bu guru ini karena untuk menghormati para ibu guru ini. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan? Jadi ditawarkan, anak itu dipanggil, contoh dipanggil, nak kamu tahu tidak kesalahanmu dipanggil? Ada anak bilang jawab. Kalau kita sudah suatu kesepakatan kelas atau buat kesepakatan sekolah secara umum, maka murid akan menyadari, akan menyadari bahwa kesalahannya apa. Contohnya dipanggil, tahu Pak, tahu Bu, bahwa saya dipanggil itu baju saya tidak masuk atau saya datang terlambat. Dia sadar, dia menyadari. Nah,
Setelah itu kita tawarkan kepada anak-anak kita, kira-kira bagaimana kamu akan membayar kesalahan itu? Ditanyakan kembali biar dia menjawab sendiri, dan sehingga dengan adanya bahwa dia punya pilihan sendiri dan menjawab sendiri, maka insya Allah maka dia tidak akan pernah melakukan kesalahan lagi. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Satu, lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan universal, dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini, ya nanti yang kita bahas kontribusi semua warga. Yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas. Jadi kita harus melibatkan semuanya di kelas itu, harus membuat suatu keyakinan kelas, sehingga ada kesepakatan bersama yang harus dilakukan. Maka tidak ada alasan mereka ini untuk melakukan suatu kesalahan lagi dengan kesadaran penuh dia melakukan. Bukan karena petunjuk kamu tidak boleh ABC. Sebelum kita menjelaskan, maka kita harus buat keyakinan bersama sehingga akan terjadi proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Gitu ya. Sekarang segitiga diskusi. Sebelum kita bahas itu, kita bahas menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi validasi tindakan yang salah itu semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita beritahukan bahwa setiap kegiatan atau perilaku tindakan manusia itu akan punya alasan. Segitiga diskusi itu apa namanya? Kita lanjut. Ini kita lanjutkan. Budaya positif, segitiga diskusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Dan menciptakan restitusi perlulah beberapa tindakan yang saling berkaitan satu sama lain. Ada 3 tindakan yang saling berkaitan dalam proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga dari 3 tindakan dalam restitusi disebut dengan segitiga restitusi. Lanjut. Jadi segitiga restitusi adalah membimbing murid berdisiplin positif dengan motivasi yang berasal dari dalam internal tahapan-tahapan pada pendekatan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas atau establish the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi
reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat. Maksudnya begini, kita menstabilkan identitas itu kepada anak itu perlu sekali, karena bahwa setiap anak ini mempunyai karakter yang beda. Ada yang anak kita itu nakal, tapi dia itu ingin perhatian. Ada kalanya anak itu sedikit-sedikit ingin kencing, masuk lagi, izin lagi, membeli pena, dan seterusnya. Bahwa kita itu perlu mengadakan resolusi tadi, sehingga anak-anak ini akan tidak akan melakukan suatu kesalahan lagi, sehingga dia akan menjadi anak-anak yang betul-betul baik dan dia tidak mengalami suatu kegagalan, sehingga anak kita ini akan menjadi anak-anak yang baik dan sukses. Mudah-mudahan seperti itu. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi harus ada pembayaran kepada anak-anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, tetapi jangan terus-terus, ada proses untuk perbaikan, begitu maksudnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang kita harus mengatakan kepada anak-anak semuanya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bahwa kesalahan yang dilakukan terus-menerus itu salah juga. Maka dari itu kamu harus belajar dari kesalahan itu, sehingga dia akan bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita berikan ke anak itu biar anak itu merasa merasa dihargai. Nah, saya juga Bapak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi akhirnya Bapak tidak melakukan karena suatu kesadaran yang penuh, sehingga Bapak seperti ini bisa menjadi guru kamu, bisa menjadi orang sukses dan sebagainya. Nah, seperti ini adalah memberikan suatu motivasi secara langsung kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa mimpi. Bagaimana guru saya aja dulu juga pernah salah kayak saya. Jadi kalau saya ini sekarang untuk tidak melakukan kesalahan atau memperbaiki kesalahannya maka saya akan bisa lebih hebat dari guru saya. Artinya impian itu terbangun kembali. Yang selanjutnya kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita harus berkeyakinan bahwa semua masalah pasti selesai. Selanjutnya Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan. Jadi karena anak-anak tidak boleh menyalahkan, kita tidak menyalahkan anak itu salah, nak itu nggak seperti itu, kamu goblok dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi bahwa kita bukan mencari permasalahan, kita tunjukkan bahwa kita memberikan suatu penjelasan kepada anak itu untuk mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan itu. Selanjutnya kamu berhak merasa begitu. Jadi ada motivasi, kalau itu benar ya harus kita sampaikan itu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu dikasih pemahaman terhadap anak. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya. Jadi memang setiap tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Cuma di sini kadang-kadang manusia ini susah untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk itu karena kebutuhan kadang. Ya. Kadang-kadang orang melakukan suatu keburukan itu karena kebutuhan sehingga harus dilakukan. Ya, tapi ini harus diberi pemahaman. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir produktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi kita harus berikan kesadaran kepada anak bahwa tindakan yang dilakukan itu dilakukan dengan sadar. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka kita telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Jadi lanjut. Itu jadi Bapak Ibu semuanya ya, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya
termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah satu dan tindakan laku yang salah telah divalidasi atau langkah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan ini bahwa ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Budaya positif selanjutnya adalah menanyakan keyakinan atau set the belief. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kita harus menanyakan keyakinan kelas itu apa namanya, apa yang kita percaya sebagai kelas, maksudnya kita itu di kelas itu atau keluarga. Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kita harus tanyakan kepada anak-anak apa yang sudah kita sepakati di kelas tadi. Selanjutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Jadi kita harus punya bayangan bagaimana kita ini membuat kelas-kelas ini menjadi ideal. Selanjutnya, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita harus menanyakan kepada anak-anak kita ini, kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, contohnya, ya pertanyaan itu sebenarnya sama dengan pertanyaan kamu besok itu mau jadi apa, cita-citanya apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Jadi kenapa kita penting menanyakan, nak kamu jadi apa, kamu besok mau cita-cita seperti apa. Dengan adanya kita menanyakan dan anak itu memberikan tahu bahwa contohnya saya cita-cita saya Pak sebagai seorang guru, maka kita harus bisa memberikan suatu masukan kepada anak-anak bagaimana harusnya kita itu menjadi seorang guru. Ya contoh seperti ini, kamu harus sekolah. Kamu harus sekolah dari SMP ini, kamu dari SMA. Dari SMA kamu harus mengambil jurusan keguruan, jangan jurusan pertanian, jurusan elektro atau jurusan yang lain. Harus kita ngambil jurusan keguruan, nanti kamu akan bisa menjadi guru. Dan seperti ini maka anak ini akan tahu bahwa jenjang-jenjang atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga mereka akan terwujud cita-cita yang diinginkan. Nah, kita pertanyaan kedua lah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Ini harus ditanyakan kepada anak-anak kita ini. Pada dasarnya bahwa kita ini akan mendidik anak-anak itu yang tadi terangkan di depan, kita harus beriman dan bertakwa, kita harus betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab, maka insya Allah kita akan bisa dipercaya oleh orang banyak atau lingkungan. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari keterangan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya, mari kita melihat ini materi modul 1.4 praktek segitiga atau sisi. Mari sama-sama kita lihat untuk sebagai pengalaman kita. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain akan marah apabila ada yang menyuruh Pak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya sudah gemes Pak. Saya paling Tindakan itu kira-kira kasih tindakan yang setelah menanyakan juga bagaimana kalau penerapan. Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama kita perhatikan segitiga restitusi untuk sebagai pengalaman kita. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku udah dikatain TK di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain TK lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan. Ya, Bapak Ibu semuanya, itulah tadi praktik diskusi yang sama-sama kita perhatikan dan mudah-mudahan bahwa itu bisa menjadikan pengalaman dan ilmu untuk kita sehingga kita itu bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin mohon masukan untuk Ibu Sugiyati yang sudah lulus jadi GP guru penggerak angkatan 9. Mungkin nanti dilanjutkan oleh mohon masukannya Bu Ria. Monggo Bu Yati, Bu Sugiyati, monggo. Monggo Bu Yati, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali Wahano yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua tentang bagaimana disiplin positif itu, budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih atas penjelasannya dan pencerahannya, karena dengan apa yang disampaikan Bapak Ali Wahano sedikit banyak sudah mengubah mindset kita tentang bagaimana kita menerapkan disiplin di sekolah. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ternyata apa yang harus kita lakukan di sekolah itu bukan dengan cara menghukum,
bagaimana cara kita menciptakan disiplin di sekolah itu bisa juga tidak dengan cara memberikan hukuman, tetapi kita bisa dengan cara memposisikan diri sebagai guru dalam posisi sebagai manajer, ya. Karena terima kasih Pak Ali yang sudah memberikan masukannya, karena selama ini saya masih dalam posisi dalam posisi sebagai penghukum, dalam posisi sebagai memberikan rasa bersalah. Nah, tetapi dengan apa yang disampaikan Pak Ali, saya berkeinginan mempunyai tekad agar bagaimana saya bisa memposisikan diri sebagai manajer terhadap anak-anak saya. Terima kasih Pak Ali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Bu Yati. Tepuk tangan semuanya. Nah, alhamdulillah, terima kasih Bu Yati ada masukannya. Mungkin Ibu Ria monggo. Nah, setelah Bu Ria mungkin Pak Darmaji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Pak Ali tadi. Sama yang seperti disampaikan oleh Ibu Sugiati, sangat jelas pencerahannya, dan untuk saran sih sudah bagus, very good Pak ya. Tadi sudah ditampilkan videonya, sudah kami simak dengan baik, sudah sangat jelas. Itu saja Pak, terima kasih. Tangan untuk Bu Ria yang hebat. Nah. Ya sudah Bapak Ibu semuanya, kalau nggak ada pertanyaan lain, mudah-mudahan bahwa pertemuan kita ini bisa menjadi pertemuan yang betul-betul bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan bisa menjadi guru yang hebat, ya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kenapa agak panggil? Ya Pak, saya tahu saya bertemu Terlambat. Kenapa kok bisa terlambat? tadi saya pergi ke sekolah dan sepeda saya bocor. Itu bocor ya, berjalan. Dan kesepakatan kelas apa yang dilanggar? Tentang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti pelajaran. Terus bagaimana kira-kira solusinya, Mbak? Selain dari ini Pak, saya akan mengikuti alarm saat mandi dan mengecek supaya saya bisa mandi. Jadi itu Mbak ya, jadi sampai sekarang kita sekolah kan ada aturan ya. Di antaranya aturannya adalah masuk itu tepat waktu jam 7.30 ya. Jadi diupayakan ya, bagaimana sampai datang harus tepat waktu, jangan terlalu sering, masa banyak pecah terus kan nggak mungkin. Dan sampai itu kan juga pernah kan nggak masuk. Kenapa? Oh, karena sakit. Kalau sakit seharusnya harus kirim surat, tapi kenapa nggak kirim surat ya? Oh, kelupaan, besok nggak boleh lagi. Bapak dulu sekolah juga pernah masuk, cuma bapak izin ya, izin sama guru. Apalagi sekarang kita ada di grup ya, grup kelas masing-masing, minimal pemberitahuan kalau nggak bisa masuk ya. Jadi besok jangan dilanggar lagi, mulai hari ini ya, dan seterusnya diupayakan ya untuk rajin malam. Rantai-rantainya dicek, minyaknya dilihat gitu ya.
ya. Sepakat kita. Dan terima kasih ya boleh masuk kelas. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya mas silakan duduk ini duduk. Putra ya. Tahu nggak putra dipanggil apa? Ya. Kan makan di kelas. Apa alasannya kok makan di kelas? Oh, tapi belum makan. Oke. Kita kan nanti kok kesepakatan kelas kan supaya oke, tidak boleh makan di kelas jam pelajaran ya. Terus sekarang tahu nggak solusinya bagaimana? Apa? Oke, makan pas paginya. Jadi itu kita namanya sekolah ini Putra, Mas Putra ada aturan ya, ada aturan tidak boleh makan di kelas, pagi harus masuk, disiplin dan seterusnya. Kita kan sering sampai mengatakan janji siswa setiap hari Senin dilakukan itu. Jadi mulai hari ini Putra tidak boleh makan di kelas lagi ya. Jangan diulang lagi, nantinya kalau diulang lagi ya agak disiplin kawan-kawan itu tidak semuanya belajar tidak berlangsung dengan baik ya. Kita Putra paham kan Putra? Nah, jadi besok gimana? Makan dulu, atau kalau nggak makan kita itu jam istirahat makan di mana? Nah, ganti cakep, kita ganteng gitu. Sudah apa namanya? Paham kan? Oke, Putra sama bapak juga dari sekolah, ibu dari sekolah, ya semuanya sama dilakukan apa aturan-aturan yang ada di sekolah itu dilaksanakan perlu peraturan yang diberikan dulu ya. Itu mungkin sementara kita Putra ya, jangan diulangi lagi ya. Oke, ya sudah boleh ke kelas. Waalaikumsalam. Gimana perasaan Mbak setelah di WSTC ini? Oke, jadi tidak akan mengulangi ya terlambat lagi ya. Ya sudah, kalau begitu Mbak, mudah-mudahan janji sama nggak tunggu loh ya. Oke, boleh beres ya. Waalaikumsalam. Putra setelah dia diskusi baik dan paham betul mengerti di sekolah ada aturannya bisa dipahami oke ya Mas Putra pokoknya mulai hari ini dan seterusnya nggak boleh makan di kelas apalagi nanti ngecek kawannya apa
Guru harus dipatuhi, guru biar jadi orang sukses ya. Nah, punya jenjang kan? Punya. Jadi apa cita-citanya? Oh, TNI, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi TNI abdi negara yang baik. Oke, sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Itu aja. Tak boleh diulangi lagi. Oke, boleh baik. Ya, ya. Bentar.